Selamat malam sisung-sisung semuanya. Terima kasih kita bisa hadir di sini. Suatu anugerah Anda semua bisa ada di sini. Juli 2023 saya duduk seperti Anda. Saya menderita lutut. 15 tahun saya menderita lutut. Waktu beliau saya ajarin hari pertama itu mulai buka cakra 7, katanya setiap belajar tutup mata ikut saja, saya ikutin. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tiada hari yang saya lakukan terapi itu. Cakra 7, tangan di lutut. Dulu saya nggak bisa begini. Hari ketiga, kok saya bisa melangkah ke lantai 3 itu dengan membawa pot bunga yang cukup besar. Saya juga kaget kok, ringan. Pada hari pertama saya ikut longevitologi itu saya masih pakai Nick Decker. 15 tahun itu saya pakai terus. Tapi hari ketiga kok ringan. Itu yang ajaibnya. Cuma telapak tangan ini kita bisa menyembuhkan. Saya di diagnosa dokter itu tidak bisa sembuh lagi karena ada tumbuh tulang di lutut itu. Pasti di antara Bapak Ibu ada yang rasakan. Tadi pagi ada nanya juga kasus seperti ini. Kalau ditanya berapa lama kita terapi, lakukan saja. Saya lakukan selama di kelas ini, kemudian di rumah. Setiap saat ada waktu, duduk di kursi pun saya lakukan. Di gereja pun mata saya tutup, saya lakukan, cuma saya mendengar khotbah saja. Jadi setiap saat. Kalau bilang sembuh total, tidak, sampai sekarang tidak. Kalau aktivitasnya tinggi. Tetapi hari ini, saya sebagai relawan perlengkapan yang cukup tinggi aktivitasnya, saya tidak rasa apa-apa. Kalau lelah, capek, saya cuma tenang dan meletakkan telapak tangan ini di lutut. 5 menit, 10 menit sudah sembuh. Itu yang satu. Pengalaman saya jadi relawan, saya menterapisin orang. Tadi Ibu bidan itu, tetapi ada juga yang pingsan. Kebetulan di tempat praktik beliau itu. Karena waktu itu ada aktivitas di sekitar rumah kami itu, waktu kampanye Akbar itu tidak bisa lalui kendaraan. Ada kecelakaan tabrakan, anaknya luka, ibu yang pingsan. Karena ibu itu punya riwayat darah tinggi. Ibu itu pingsan, ibu bidan ini telepon, bisa bantu katanya. Karena beliau pernah mengalaminya. Saya datang, cuma terapi, telapak tangan ini letakkan di dada. Karena dia seorang ibu, jaraknya jauh. Kurang lebih 15-10 menit ya. Dia sadar. Kemudian saya tanya, apakah bisa duduk? Dia cuma manggut tetapi memang sudah stroke. Bisa duduk, saya terapi lagi seluruh cakra. Sambil menunggu Grab bawa ke rumah sakit. Itu ajaib. Kemudian lagi, saya pernah terapi orang karena saya bermasalah di kuping. Seperti yang Bapak Ibu dengar kemarin itu, tolong catat semua keluhan Bapak Ibu. Waktu itu saya catat, saya bermasalah di lutut, kuping, tetapi saya lebih prioritaskan di lutut. Kuping ini, dulu saya harus dioperasi karena gendang kupingnya rusak. Tetapi pada saat saya terapi orang, kuping saya sakitnya luar biasa dan berbunyi seperti speaker rusak atau seperti tawon. Saya pernah sharing kepada ketua posko, kok begini ya? Tetapi di buku kan katanya, kalau kita terapi orang, kita pun menerima energi. Saya lakukan tenang. 1, 2, ketiga kali sampai saat ini saya tidak pakai gunakan lagi tetes kuping. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pernah terapi anak juga yang ABK, yang hipor. Pada saat terapi itu anak luar biasa, tidak bisa tenang. Karena kita diajarkan kalau anak seperti itu, lakukan saja. Kebetulan dulu kami di Kemayoran dipandu juga oleh suster,
Dia bilang melakukan dengan cinta dan kasih. Melakukan anak seperti itu harus sabar. Jadi ketika anak itu jalan kemanapun dia ikut, saya ikut saja. Dia naik mainan, saya ikut dari jarak jauh. Itu hari pertama dia nggak bisa tenang. Minggu berikutnya dia datang, sudah agak mendingan. Dia minta diterapi. Sudah bisa duduk tapi masih tinggi aktivitasnya. 3 kali kemudian, hari ketiga dia datang sudah bisa duduk diam. Mungkin nanti bisa lihat di testimoni yang lain itu dia bisa tidur di pundak kami. Kalau kita lakukan dengan hati, dengan cinta, energi ini bisa tersalur dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih buat sharingnya yang luar biasa.